tegang banget, gue takut salah ngomong karena itu menyangkut masa depan istri gue, anak gue juga. Kasian ya, gue tegang banget. Ini pertama kali gue datang sidang juga sebagai saksi. Ya tegang lah intinya. Tadi sempat bilang ada tekanan sedikit, maksudnya gimana Bang Bibi? Tadi gue nggak kuat nahan, bukan tekanan sih sebenarnya. Tadi gue nggak kuat nahan tangis gue. Istri gue ngeliatin gue ngeliatin istri gue. Bener-bener gue nggak kuat, takut salah ngomong. Kasian Vanessa, kasian anak gue, itu sih. Jadi manajer Vanessa sebelumnya, mantan manajernya Lydia, bilang sama gue, bilangin ke Vanessa malam itu harus tidur, jadi pagi-pagi bisa syuting. Jangan dia malamnya nggak tidur, pagi-paginya harus syuting, kepalanya jadi semraut. Terus gara-gara 2-3 kali dia telat datang atau nggak fokus FTV, jadi beberapa FTV, hampir semua FTV nge-ban dia saat itu. Tahun 2018. Berarti udah jadi pacarnya Mas Udah Bibi? jadi, baru deket. Oh. Terus Sebelumnya Vanessa udah pernah berobat tahun 2016 karena setahu saya dia gagal nikah. Terus orang tuanya juga nggak ada di sampingnya saat itu. Terus dia nggak punya siapa-siapa lagi. Dia mau berobat dan dia memiliki penyakit asam lambung karena stres. Jadi dia berobat dulu ke rumah sakit Puri Cinere, bertemu dengan dokter spesialis penyakit dalam. Dari spesialis penyakit dalam itulah dikasih obat Xanax tersebut. Saat awal-awal sama saya sendiri, karena saya waktu itu baru 3 bulan 4 bulan pacaran sama Vanessa, saya tanya kemana arah kita, hubungan pacaran kita ini mau diarahin kemana, karena orang tuaku juga pengen orang tuamu ini yang ada orang tuanya lah, jelas. Sedangkan Vanessa hubungan dengan ayahnya saat itu sangat amat tidak baik. Terus dia juga nggak terlalu banyak job, jadi ya Vanessa beberapa kali memutuskan untuk bunuh diri. Sebenarnya saat sebelum PSBB ini, di bulan sebelum saya menikah, saya pengen ngajak Vanessa ke rumah sakit Cipto ya waktu itu. Pengen saya ajak berobat yuk, ke psikiater yuk, biar kamu Vanessa tuh mood swing. Kadang dia bisa langsung marah aja, tapi kadang ya dia jadi dirinya sendiri gitu, jadi lebih baik. Saya udah mau sempat ngajak, cuman karena PSBB, terus saat itu Vanessa lagi hamil, jadi dia nggak berani sana. Takut juga, corona juga, ya itu aja sih. Jujur terakhir sebulan yang lalu, mungkin dia udah nggak kuat lagi. Ada pemberitaan jelek tentang anaknya, jadi Vanessa ngalamin baby blues. Jadi gue juga kaget, Vanessa lagi di kamar, tiba-tiba dia teriak, maki-maki galas segala macem. Saat itulah gue tahu penyakit lamanya kambuh lagi. Dia bener-bener teriak gitu, ngamuk. Dan kalau nggak gue pisahin ya mungkin dia stres banget, udah nggak kuat saat itu. Jadi ya udah dibawa ke dokter atau udah gimana setelahnya? rencana emang pengen banget dibawa ke dokter selesai kasus hukum ini, dan kalau galau udah bisa ditinggal lama. Kejadian kemarin yang mana tuh? Yang marah-marah. Saya diemin aja di rumah, saya diemin aja di kamar sampai pagi. Ya saya ya stres juga sih saat itu. Segala mau nete, emaknya lagi kayak gitu, saya juga nggak berani. Jadi ya untung karena ada sisa ASI di kulkas, jadi saya pakai sisa ASI. Ya karena saya juga nggak mengizinkan Vanessa mengkonsumsi narkoba jenis apapun, apalagi sekarang udah ada Gala. Jadi ya mungkin ya saat itu udah benar-benar nggak terbendung lagi. Dia mau keluar nggak bisa, dia kerja juga belum boleh syuting dulu. Dia ya nggak bisa ngelakuin apapun selain dia harus sabar demi anaknya. Gitu. Mood swingnya bisa berbeda, tentatif sih. Kadang dia bisa langsung tenang, kadang bisa langsung ngamuk gitu. Dia 2 kali ngancurin handphonenya cuma gara-gara marah karena hal-hal yang nggak penting. Sebenarnya saat sebelum hamil, sebenarnya Vanessa dia udah benar-benar udah nggak kuat, apalagi dengan kasus hukum yang kayak gini. Makanya saya coba hibur diri terus, saya coba nahan terus apa gitu kasus hukum Vanessa mau dibawa kemana. Ya semoga nggak kambuh lagi. Mungkin saat itu benar-benar udah di ujung kepalanya, jadi dia harus teriak sama Gala. Itu juga kejadian yang amat sangat gue nggak pengen lihat. Gue juga worried lah perkembangan anak gue ke depannya gimana. Mohon doanya aja teman-teman, semoga keadilan benar-benar adalah buat istri gue gitu.
apalagi anak gue masih baru 2 bulan. Sebenarnya banyak itu bahasa kedokteran gue juga nggak ngerti. Yang gue inget itu satu gastritis, apa gitu gue juga nggak ngerti soalnya bahasa kedokteran, jadi gue nggak terlalu. Itu pertanyaan yang gue juga sekali nggak bisa jawab, gue juga nggak tahu jawabannya. Kita serahin aja sama hukum yang berjalan, kita serahin sama hakim, panitera, jaksa, dan lawyer sekarang. Tapi betul banget saat sidang mau diumumin tuh, Vanessa benar-benar susah ya, hasilnya kita hampir nyerah ke susu formula. Jadi saat itu udah hampir kayak nyerah susu formula, Vanessa kayaknya udah nggak kuat juga, asinya juga udah nggak keluar, segala macam. Dan untungnya bapaknya Vanessa datang ke rumah, mungkin dia sedih kali sebagai seorang ayah, dia sedih juga lihat anaknya. Kenapa nih anak gua? Jadi datang ke rumah ya, bantu gendong anak, bantu segala macam. Ya sekarang Vanessa ya udah lancar lagi lah. Gimana ya, berat banget sih buat gue tahun ini berat banget buat gue. Istri gue lagi-lagi harus kena kasus hukum yang dimana gue baru pulang syuting, obat yang dimiliki istri gue juga punya resep segala macam. Gue sedih aja sih, istri gue tuh dia nggak pernah sekalipun ada niat jahat, nggak pernah ada niatan jahat sama sekali sama siapapun. Gue juga tau lah, gue udah gak bisa ngomong apa-apa lagi bro, sorry banget ya. Thank you. Bang, untuk masalah giginya Vanessa yang sampai sekarang bagaimana? Kan nyari uang katanya cuma dari situ doang bang. Iya betul. Lebih ini bang gimana bang? Iya berat banget sih, gue coba menghibur diri istri gue sendiri, gue jual sepeda gue jual jam tangan gue segala macam buat ya keep our family floating, keep our family makan segala macam. Ya berat juga buat gue tahun ini karena sebelumnya gue jualan toko di Tanah Abang, tapi karena pandemi terpaksa harus tutup 7 bulan, benar-benar ya berat cobaan tahun ini. Cuman ya insya Allah adalah jalan Untuk hidup kayak gitu ngejalanin ini gimana sih bang? Untuk menguatkan lu sendiri, Vanessa dan anak lu juga. Kemarin terakhir gue ngajak istri gue ke panti asuhan, dia mungkin udah gak kuat ya, udah stres banget, kepalanya mau jalan gak bisa juga, mau pijit juga gak bisa juga karena corona. Jadi gue ajak ke panti asuhan yang benar-benar lusuh. Jadi dia tahu, jadi dia lebih bersyukur kalau banyak orang yang lebih sengsara lah daripada dia. Itu aja sih. Ini sih yang paling lucu, beberapa tahun kemarin dan beberapa tahun lalu, setiap hari gue di DM semua orang maki gue, maki istri gue, pelacur lah segala macam. Tapi tahun ini mungkin karena ada gala ya, semua orang benar-benar semangatin gue gitu. Makasih buat teman-teman, makasih buat para fans Gala sih sebenarnya. Gue juga nggak tahu gue siapa. Fans Gala banyak banget. Kalau misalnya Gala muntah aja semua pada protes ke gue. Makasih banget buat semua, makasih buat semangatin gue segala macam. Semoga tahun ini jadi ilmu yang baik buat kita buat tahun 2021. Itu aja sih. Thank you semua.